Aku bermimpi sedang berada di India, di sebuah tempat seperti sebuah pondok pesantren. Di halamannya ada sebuah makam seorang ulama, tapi aku tidak tahu siapa nama ulama itu. Aku melihat banyak muslim yang datang berziarah ke makam itu, dan aku mendapat pemahaman bahwa ulama itu adalah guru mereka. Dan setelah ulama itu wafat, mereka memakamkannya di halaman pondok pesantren itu. Makam itu telah dibangun dan berbentuk segi empat. Ukuran tingginya adalah setinggi lutut orang dewasa, dan bagian atas makam itu ditutupi dengan kain. Aku melihat para peziarah itu lalu duduk di sekitar makam itu dan mulai melakukan ritual. Mereka duduk di atas tanah dan kedua tangan mereka bertopang di atas tanah dan mereka meletakkan kaki mereka ke atas makam. Aku sangat heran dengan apa yang mereka lakukan karena kaki mereka diselonjorkan ke atas makam itu. Lalu mereka menyuruhku untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Meskipun aku ragu-ragu, tapi aku tetap mengikuti apa yang mereka minta. Tapi tak lama kemudian aku bangkit berdiri karena aku merasa ritual ini adalah tindakan yang salah. Ini adalah sebuah tindakan penghinaan terhadap makam seorang muslim. Tapi aku mendapat pemahaman bahwa mereka melakukan ritual itu justru untuk menghormati dan memuliakan guru mereka. Dan setelah aku berdiri, aku menengok ke bagian atas bangunan makam itu. Dan aku menjadi sangat kaget karena ternyata bagian atas makam itu telah berubah menjadi kolam yang penuh dengan air. Air bersih itu terus bercucuran dan menimpa orang-orang yang menginjak-injak makam itu. Pakaian mereka menjadi basah dan mereka tetap melakukan ritual itu. Percikan air yang membasahi mereka bercampur dengan tanah tempat mereka duduk sehingga tubuh mereka menjadi kotor. Mereka basah dan kotor bercampur dengan lumpur. Dan aku segera meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba saja aku sudah mendapati diriku berada di tempat lain, yaitu sudah berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Dan aku sedang berdiri di depan gerbang sebuah areal pemakaman. Dan di dalam areal pemakaman itu, aku melihat ada sebuah makam yang bentuknya sangat mirip dengan makam yang kulihat di India tadi. Dan saat aku hendak memasuki areal makam itu, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita memahami tentang tafsir Al-Quran, khususnya tentang tauhid dan larangan untuk melakukan kesyirikan, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya, ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 2. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita memahami hadis tentang larangan-larangan yang dilakukan pada kuburan. Antara lain adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur, dan memberi bangunan di atas kubur. Menurut Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, ada 3 larangan yang disebutkan dalam hadis ini terhadap kubur. Yang pertama, larangan memberi kapur pada kubur dengan tujuan untuk mempercantik bangunan kubur. Larangan ini secara tekstual adalah larangan haram dan tidak ada dalil untuk mengalihkan ke larangan makruh. Larangan yang kedua adalah larangan untuk duduk di atas kubur, karena seperti itu termasuk tindakan menghinakan kubur. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur. Hadis ini menunjukkan
bahwa duduk di atas kubur termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan ancaman yang keras. Dan larangan yang ketiga adalah larangan membuat bangunan di atas kubur karena akan menimbulkan kerusakan yang begitu banyak. Di antaranya adalah bahwa hal itu akan menjadi perantara untuk menyembah kubur. Apalagi kubur itu adalah kubur orang soleh atau kubur seseorang yang dianggap wali. Perbuatan itu termasuk tasyabuh, yaitu menyerupai peribadahan berhala dan peribadahan pada kubur, dan perbuatan itu mengarah kepada perantara kesyirikan. 3. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita memahami tentang jenis tawasul yang mengarah pada kesyirikan, sebagaimana yang telah dituliskan dalam kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dalam kitab itu telah dijelaskan tentang tawasul yang syirik, yaitu dengan menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat, atau memohon pertolongan sesuatu kepada mereka. Tawasul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan ini adalah syirik akbar, karena mayit tidak mampu berdoa sebagaimana ketika ia masih hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang mati. Hal itu juga tidak diperbolehkan, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang bersama mereka, juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ketika mereka ditimpa kekeringan, mereka memohon diturunkannya hujan, bertawasul, dan meminta syafaat kepada orang yang masih hidup, yaitu kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Yazid bin Al-Aswad. Mereka tidak bertawasul, meminta syafaat, memohon diturunkannya hujan melalui Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu sudah wafat. Mereka tidak meminta kepada Allah di kuburan Rasulullah SAW ataupun di kuburan orang lain yang sudah meninggal. Akan tetapi mereka mencari pengganti, yaitu kepada orang yang masih hidup. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu dengan perantara nabimu, sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan kini kami bertawasul kepada paman nabi kami yang masih hidup. Karena itu, turunkanlah hujan kepada kami." Dan Anas radhiyallahu anhu berkata, lalu Allah menurunkan hujan, dan mereka menjadikan Al-Abbas radhiyallahu anhu sebagai pengganti dalam bertawasul ketika mereka tidak lagi bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kubur Nabi SAW dan bertawasul melalui beliau apabila hal itu memang dibolehkan. Tapi hal itu tidak diperbolehkan. 4. Dalam mimpi ini, adegan meletakkan kaki di atas kuburan itu adalah simbol dari menghinakan kubur dengan cara menginjak kuburan. Air jernih yang keluar dari atas kuburan itu adalah simbol bahwa ulama yang sudah meninggal itu adalah orang soleh semasa hidupnya. Air jernih dari atas kuburan yang menimpa orang-orang yang melakukan ritual di tanah itu dan kemudian pakaian mereka menjadi kotor karena bercampur lumpur, itu adalah simbol yang maknanya ulama itu sudah memberikan ilmu agama yang benar kepada mereka, tapi mereka berlebihan dan gulu dalam menghormati ulama itu. Bahkan mereka juga menjadikan ulama itu sebagai perantara dalam memohon pertolongan kepada Allah. Dan karena itu mereka telah melakukan perbuatan dosa yang diibaratkan pakaian mereka menjadi kotor. 5. Dalam mimpi ini, India adalah simbol dari suatu wilayah yang masih menganut paganisme, yaitu mayoritas penduduknya masih menyembah banyak dewa. Dan pondok pesantren di India dalam mimpi ini adalah sebuah simbol dari pemahaman Islam yang sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada kesyirikan. Salah satunya adalah dengan cara menjadikan orang soleh yang sudah meninggal dunia itu sebagai perantara atau tawasul dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mimpi ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya, yaitu mimpi nomor 26 tentang simbol kesyirikan. Mimpi yang berjudul
perangkap jaring yang bentuknya seperti jaring laba-laba yang telah menutupi bumi, dan hal itu bermakna bahwa perbuatan yang mengarah pada kesyirikan itu sudah banyak dilakukan oleh kalangan umat Islam walaupun mereka tidak menyadarinya. Allahu a'lam bisawab.